update di malam terakhir bulan Mei 2025 ini. Karena besok sudah masuk di tanggal 1 Juni. Nah, gimana di malam hari ini, apakah sudah ada updatean terbaru di SIKNJ terkait mengenai PKH dan BPNT April-Juni atau tahap 2 tahun 2025 setelah Menteri Sosial telah mengumumkan secara resmi ya beberapa hari yang lalu terkait mengenai penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 ini. Nah, ternyata malam hari ini di SIKNJ ini ada keterangan terbarunya ya di SP2D-nya. Nah, kira-kira keterangan apa dan kira-kira saldo akan masuk di KKS ini kapan ya? Dan karena malam ini juga atau hari ini tanggal 31 Mei ada yang sudah ngecek ya beberapa KPM di kartu KKS bagaimana hasilnya. Karena ini ada yang melaporkan adanya saldo Rp600.000 yang ditransaksikan pada hari ini tanggal 31 Mei 2025. Apakah itu benar merupakan bansos untuk tahap 2 ini atau bukan? Nanti akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas dan mengupdate terkait mengenai bantuan sosial, khususnya bansos reguler. PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 alokasi April-Juni 2025 yang saat ini paling dinanti oleh para KPM karena memang beberapa hari yang lalu Menteri Sosial telah resmi ya mengumumkan terkait mengenai akan dimulainya penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 ini. Nah, bagaimana update yang terbarunya di SIKNJ malam hari ini? Nah, alhamdulillah ini ada keterangan terbaru di SP2D, ada progres terbaru. Kira-kira keterangannya sudah sampai mana prosesnya dan kapan kira-kira saldonya masuk di KKS? Karena hari ini sudah ada beberapa KPM yang mencoba ngecek di kartu KKS. Nah, gimana hasilnya? Karena ini juga ada KPM yang melaporkan adanya transaksi Rp600.000 ya, yang diklaimnya ini adalah di KKS pada hari ini. Apakah benar ini bansos tahap 2 atau bukan? Nah, jadi jangan ngecek dulu sebelum saya menjelaskan sampai akhir ya. Silakan simak sampai akhir ya agar tidak kecewa nantinya. Jadi jangan kemana-mana, sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir bulan Mei tahun 2025 ya. Saat ini tepatnya tanggal 31 Mei 2025. Nah, gimana? Apakah sudah ada yang ngecek atau belum nih kartu KKS-nya? Nah, tolong sabar dulu ya bagi yang KPM yang carinya lewat KKS ya. Sebelum ngecek kartu KKS-nya, silakan disimak video ini sampai akhir untuk menjadi bahan pertimbangan dan dasar Anda sebelum Anda mulai mencoba ngecek kartu KKS-nya. Nah, jadi untuk pencairan PKH dan BPNT tahap 2 memang untuk informasinya ya, ini beberapa hari yang lalu tepatnya hari Rabu kemarin itu sudah diumumkan ya oleh Menteri Sosial. Nah, itu terkait mengenai persiapan penyaluran bansos PKH BPNT tahap 2. Artinya, berarti nama-namanya ini sudah siap, dananya juga sudah siap. Bahkan Menteri Sosial juga mengumumkan adanya KPM ya yang berjumlah sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat yang sebelumnya itu masuk penerima bantuan baik PKH atau BPNT. Nah, di tahap 2 ini mulai dicoret bantuannya karena mereka ini masuk di desil 6 ya. Masuk di desil 6 dan sampai ke atas ya, desil 6, 7, 8, 9, 10.
sehingga mereka harus dicoret. Tidak hanya itu, ada ratusan ribu yang menerima PBI sebelumnya. PBI itu adalah penerima bantuan iuran yang BPJS Kesehatan, yang ternyata masuk desil 10, 9, 8, itu yang saat ini sudah ditidaklayakkan mulai tahap 2 ini, atau mulai bulan Juni ini mungkin ya. Nah itu. Nah ini adalah hasil dari pemutakhiran DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah di mana dalam pemutakhiran DTSEN ini, hasil survei kemarin atau hasil pemutakhiran itu ditemukan adanya keluarga penerima manfaat yang masuk inclusion error, yang artinya mereka yang selama ini dapat bantuan ternyata sudah tidak layak lagi dapat karena mungkin sudah mampu, sudah masuk desil 5, 6 sampai 10. Nah, sedangkan juga ada keluarga yang masuk exclusion error. Mereka yang sebelumnya belum dapat ya. Nah, ini mereka yang akan menggantikan para KPM yang sebelumnya dapat dan sekarang di stop bantuannya mulai tahap 2 ini. Nah, jadi selamat ya apabila nanti Anda sebagai penerima baru ya, baik PKH maupun BPNT di tahap 2 ini. Ya, jadi siap-siap saja. Kalau mungkin Anda sudah masuk kategori atau golongan sejahtera, punya lahan atau sawah yang banyak, apalagi punya mobil, rumahnya bagus, kemarin sudah disurvei. Nah, otomatis itu kalau Anda memang menjawab pertanyaan pendamping kemarin, surveinya itu dengan benar, ya dengan jujur, ya otomatis Anda berarti masuk desil yang mungkin agak atas ya, yang dinilai mungkin sudah tidak layak lagi dapat bantuan. Nah, jadi itu. Dan ini nanti kedepannya akan terus dilakukan pemutakhirannya 3 bulan sekali. Jadi karena kesejahteraan seseorang itu kan bersifat dinamis ya, kadang naik, kadang turun. Nah, itu yang dilakukan adalah pemutakhiran DTSEN agar bantuannya ini bisa tepat sasaran ya. Nah, jadi kalau sudah Menteri Sosial mengumumkan, berarti ini prosesnya sudah dilakukan dan terbukti ya, untuk di akun supervisor di SIKNG ya, itu yang ada di kabupaten kota biasanya kan lebih update duluan daripada SIKNG milik pendamping atau operator di desa atau kelurahan. Nah, kemarin itu sudah berhasil cek rekening ya, dan malam ini baru saja juga dikabarkan bahwasanya di akun supervisor di keterangan SP2D itu sudah dengan keterangan belum SI. Nah, walaupun belum SI tapi kan sudah muncul keterangannya di SP2D. Nah, berarti ini tinggal beberapa proses atau langkah lagi. Nah, semoga saja minggu depan ini sudah mulai dicairkan ya. Paling tidak itu yang minggu pertama lah ya, kita harapannya seperti itu ya. Karena ini sudah belum SI ya, tinggal menunggu SI saja untuk proses penyaluran. Nah, kalau nanti sudah update SI di SIKNG ya, itu nanti silahkan dicek di mobile banking ya ini. Jadi yang pertama itu sebaiknya yang ngecek duluan yang sudah punya mobile banking ya. Tapi kalau yang belum punya mobile banking, harap sabar menunggu dulu daripada Anda kecewa, ternyata saldonya jong, sudah jauh-jauh ke mesin ATM atau agen, ternyata saldonya jong. Apalagi ternyata Anda sudah nggak dapat lagi di tahap 2 ini, nah itu malah lebih mengecewakan ya. Jadi, harap bersabar ya, kalau KPM PKH tunggu saja info dari pendampingnya ya. Ya, jadi pendamping nanti kan menerima data bayar tentunya. Nah, kalau sudah ada nama Anda untuk bisa ngecek, ya berarti itu sudah bisa dicairkan ya. Jadi lebih baik seperti itu. Ya, jadi kita doakan semoga minggu depan ini ya semoga bisa segera cair ya. Semoga segera bisa masuk saldonya. Dan untuk apa namanya ya, yang lewat pos biasanya yang cair duluan lewat KKS. Dan terkait mengenai hasil cek saldo, yang jelas malam hari ini tanggal 31 Mei itu ada beberapa yang sudah cek ternyata masih 0 saldonya ya. Tapi juga ada yang memposting struk penarikan tertanggal 31 Mei 2025 di hari ini. Nah, itu ada struk dengan nominal Rp600.000 kalau struknya itu adalah struk BNI dengan didampingi atau digabungkan dengan kartu KKS biasanya. Nah, itu yang seperti di thumbnail video ini ya, di judul video ini sudah saya tampilkan ya. Ada struk penarikan 31 Mei dengan nominal 600. Nah, itu dipastikan bukan PKH atau BPNT tahap 1, tahap 2 ya. Jadi itu bukan bansos tahap 2. Kemungkinan itu
bisa saja susulan ya. Kalau memang benar-benar PKH atau BPNT yang di KKS, kemungkinan besar itu adalah PKH atau BPNT tahap 1 yang susulan, yang baru dicairkan ya. Jadi kadang masih satu orang ya yang memposting, bahkan karena di SIG-NG juga masih belum SI ya. Jadi belum SI, jadi saya masih sangat meragukan adanya pencairan tahap 2 di hari ini. Jadi kemungkinan itu tahap 1 susulan. Jadi fix ya, belum ada tahap 2 yang cair di hari ini. Semoga saja ya besok tanggal 1, tapi hari Minggu ya. Semoga saja minggu depan lah ya. Bisa Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu lagi ya. Dan ini pasti bertahap ya. Tidak semuanya cair di hari yang sama ya. Jadi harap bersabar apabila nanti dikabarkan ada yang sudah cair, misal di KKS BSI misalnya. Nah itu ya, yang KKS bank lain itu ya harap bersabar menunggu. Bisa saja keesokan harinya baru cair, atau malam harinya, atau beberapa hari kemudian ya. Jadi beda bank penyalur itu beda waktu. Bahkan ada yang sama bank penyalur, bahkan beda waktu pencairannya atau saldonya masuknya itu berbeda waktunya. Nah, jadi harap bersabar ya. Apalagi ini kan bantuan. Ya, ingat ya, bansos itu sementara, tetapi berdaya itu selamanya. Bagi yang masih cair di tahap 2 ini, nah ini siap-siap saja nanti tetap akan diusulkan ke bantuan pemberdayaan khususnya usia produktif dan sudah punya usaha. Kemungkinan nanti nggak semuanya bisa diusulkan ya. Nah ini informasinya itu yang ada di desil 1, 2 atau mungkin 3 ya yang bisa diusulkan untuk bantuan pemberdayaan. Nah jadi itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.